Salam jumpa lagi, salam sehat untuk kita semua. Saat ini kita akan lanjutkan kuliah dengan materi persyaratan dasar dan penunjang HACCP. Diketahui bahwa program HACCP bukan merupakan sistem pengendalian mutu yang berdiri sendiri. Kemudian penerapan program akan efektif apabila program kelayakan dasar memenuhi persyaratan. Program HACCP sebagai salah satu bagian dari sistem yang menyeluruh dalam prosedur pengendalian mutu. Nah, selanjutnya, program kelayakan dasar ada dua, yaitu A. Cara berproduksi yang baik dan benar, atau Good Manufacturing Practice, dan B. Persyaratan sanitasi dan higien. Kita masuk pada A. Cara berproduksi yang baik dan benar. Pertama itu persyaratan bahan baku. Nah, bahan baku harus sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu yang berlaku. Ini sesuai dengan standar nasional Indonesia. Tentunya kalau bahan baku untuk pangan hewani, pangan nabati, itu sudah ada standar nasional Indonesia maupun peraturan dari departemen yang berwenang terkait. Kemudian juga harus sesuai dengan standar internasional, kemudian standar negara tujuan apabila bahan baku ini diekspor, kemudian standar pelanggan, kemudian ketentuan lainnya. Nah, untuk daerah kita, maka negara Indonesia, maka bahan baku itu selalu ditekankan harus memiliki sertifikasi halal. Yang kedua, persyaratan bahan pembantu dan bahan tambahan pangan. Bahan pembantu dan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu yang berlaku, sama juga dengan bahan baku tadi. Itu harus sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun peraturan dari departemen berwenang terkait, kemudian standar internasional, standar negara tujuan, standar pelanggan, ketentuan lainnya. Ini penting terkait dengan bahan pembantu dan bahan tambahan pangan. Apalagi kalau misalnya produk yang dihasilkan ini itu produk yang berorientasi ekspor, maka negara-negara tujuan dengan standar internasional dan standar negara penerima ekspor dari kita, maka itu harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh mereka. Selanjutnya ketiga, persyaratan produk akhir. Produk akhir harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sesuai juga dengan standar nasional Indonesia atau peraturan dari departemen berwenang terkait, standar internasional, standar negara tujuan, standar pelanggan, ketentuan lainnya. Ini persyaratan produk akhir ini biasanya sangat ketat sekali, apalagi kalau produk ini berorientasi ekspor. Jadi harus mengikuti standar internasional, bahkan mengikuti standar negara tujuan. Berapa tahun yang lalu kita
pernah membaca, mendengar lewat media elektronik di mana ekspor udang kita ke Jepang, bahkan di beberapa negara Eropa dan Amerika, itu ditolak karena tidak memenuhi kualifikasi atau standar yang ditentukan oleh negara tujuan. Yang keempat, persyaratan penanganan. Persyaratan penanganan tergantung dari jenis produk yang diolah. Namun secara umum ditekankan pada penanganan bahan baku sejak penerimaan sampai menjadi produk akhir harus dilakukan secara hati-hati, saniter, dan higienis. Kemudian penanganan bahan baku harus diterapkan sesuai dengan sistem FIFO. Ini first in, first out. Selanjutnya, bahan baku yang menunggu proses lebih lanjut harus ditempatkan pada tempat yang saniter, tempat yang bersih, dan higienis untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Jadi bahan baku yang belum digunakan itu ditempatkan di tempat yang berbeda dengan bahan baku yang lain. Yang kelima, persyaratan pengolahan. Nah, persyaratan pengolahan tergantung dari jenis produk yang diolah. Namun, secara umum aspek yang perlu diperhatikan yaitu proses pengolahan harus dilakukan secara saniter dan higienis. Ya, jadi proses pengolahan itu harus betul-betul bersih dan higienis. Kemudian proses pengolahan harus sesuai dengan ketentuan yang khusus menurut jenis pengolahan. Bentuk dan ukuran produk akhir yang sesuai dengan persyaratan. Kemudian pemberian label kode-kode pada waktu memproses sejak dari penanganan bahan baku agar dapat membantu identifikasi produk akhir. Keenam, persyaratan pewadahan dan pengemasan. Nah, produk akhir harus diwadahi atau dikemas dengan cepat, tepat, dan saniter. Produk akhir harus diberi label yang memuat antara lain jenis produk, nama produsen, ukuran produk, tipe produk, grade atau mutu produk, tanggal kadaluarsa, berat bersih, nama bahan tambahan yang digunakan, kode produksi, dan persyaratan lain. Terutama bila produk itu di Indonesia harus selalu ada stempel halal. Selanjutnya, wadah pengemas harus mampu melindungi produk dari kontaminasi dan kerusakan. Selanjutnya juga wadah pengemas itu tidak mencemari produk. Jadi betul-betul menggunakan wadah atau pengemas yang aman untuk produk yang digunakan. Ketujuh, persyaratan penyimpanan. Penyimpanan bahan baku maupun produk akhir terpisah dengan bahan lain dan tempat penyimpanan dijaga kebersihannya, dijaga saniter. Susunan produk akhir disesuaikan dengan jenis produk dan mengikuti sistem FIFO. Artinya, sistem FIFO ini menjelaskan produk yang lebih dulu
dihasilkan itu yang lebih dulu dikeluarkan. Dan produk yang terakhir diproduksi itu yang paling akhir dikeluarkan. Selanjutnya, wadah pengemas harus disimpan di tempat yang bersih dan tidak tercampur dengan bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi. Artinya di sini bahwa wadah pengemas itu juga harus disimpan di tempat yang bersih. Jadi contohnya wadah pengemas apa? Plastik. Jangan kita hanya asal meletakkannya di lantai atau di tempat yang kotor, tapi sebaiknya itu disimpan di tempat yang bersih, tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya, kondisi penyimpanan produk itu harus disesuaikan dengan jenis produk, terutama terkait tentang suhu, kelembapan, cahaya, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, persyaratan pengangkutan dan distribusi. Nah, kondisi alat angkut dan distribusi disesuaikan dengan jenis produk. Kemudian alat angkut dan distribusi itu harus dijaga kebersihan dan sanitasinya. Kita masuk pada bagian B, persyaratan sanitasi dan higiene. Pertama, kondisi fisik sanitasi dan higiene perusahaan atau unit pengolahan. Itu A, lokasi dan lingkungan. Itu harus bebas dari kotoran dan sumber kontaminasi bersifat bakteriologis, biologis, kimia, dan fisik. Bebas dari bau tidak sedap, asap, debu, dan pencemaran udara. Kemudian sumber pasokan air mencukupi dan mutu air layak untuk pengolahan. Selanjutnya, sistem pembuangan saluran air harus sesuai ketentuan dan ada pengendalian untuk binatang pengganggu, sama tikus, serangga, dan binatang pengerat, dan sebagainya. Lanjut pada bagian B, konstruksi bangunan. Konstruksi dan ukuran bangunan harus sesuai dengan kapasitas dan operasional penanganan pengolahan produk, peletakan peralatan, serta mampu menampung jumlah karyawan. Konstruksi bangunan mudah dilakukan perawatan, perbaikan, dan pembersihan. Memiliki ruang penerimaan, penyimpanan bahan baku, ruang penanganan, pengolahan, pengemasan, ruang makan, istirahat, dan fasilitas penunjang lainnya, seperti toilet, sumber air bersih, wastafel, penerangan ventilasi, saluran pembuangan, instalasi penanganan limbah, dan fasilitas pengujian, analisis, dan sebagainya. Kemudian bagian C, peralatan dan perlengkapan pengolahan. Peralatan perlengkapan pengolahan yang langsung kontak dengan produk, permukaannya harus halus, tahan karat, kedap air, dan tahan korosi terhadap bahan kimia dan mudah dibersihkan untuk menjamin sanitasi dan harus dirawat dengan baik. Wadah berisi bahan baku maupun produk tidak boleh diletakkan langsung di lantai. Kemudian memiliki peralatan kebersihan
peralatan dan wadah itu harus dicuci dan disanitasi, suci hama sebelum digunakan. Yang kedua, sanitasi dan kesehatan karyawan. Nah, manajemen harus mempunyai tindakan efektif untuk mencegah karyawan yang diketahui mengidap penyakit yang mencemari produk. Kebersihan karyawan yang menangani produk harus dijaga. Itu menggunakan pakaian kerja lengkap, dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka dia juga harus mematuhi prokes, protokol kesehatan yang harus diterapkan di lingkungan proses pengolahan. Selanjutnya, perilaku karyawan di dalam ruang pengolahan harus mampu mengurangi dan mencegah kontaminasi produk, hingga diharapkan tidak meludah, merokok, makan, dan sebagainya. Selanjutnya, pelatihan mengenai teknik sanitasi dan higiene harus cukup memadai, serta kegiatan supervisi harus mampu menjamin kebersihan karyawan. Yang ketiga, prosedur pengendalian sanitasi. Nah, produsen perlu mempunyai dan melaksanakan rancangan tertulis mengenai prosedur operasional standar sanitasi. Jadi penting sekali apabila suatu unit pengolahan atau katakanlah perusahaan yang mengolah satu produk, itu harus ada dokumen resmi, dokumen tertulis tentang prosedur operasional standar sanitasi dan berpegang apa yang menjadi rancangan SSOP tersebut. Selanjutnya, produsen harus memantau prosedur pengendalian sanitasi untuk membudayakan kebiasaan pada industri pengolahan pangan. Produsen harus melakukan tindakan koreksi kondisi yang tidak saniter dan melaksanakan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, produsen harus selalu melakukan perekaman tentang pengendalian sanitasi dan tindakan koreksi. Demikianlah adik-adik pertemuan kuliah kita pada saat ini, dan kita jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan salam sehat, mohon jaga kesehatan.